Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala yudlil lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum nafsi wa taqwahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallahu adzim. Masyaallah muslimin, jamaah mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya hingga masyaallah muslimin, jamaah mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Sebelum mulai kajian kita, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan majelis kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian kali ini kita melanjutkan yaitu di kitab Ihya Ulumuddin, yaitu bab ilmu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alamal insana ma'lam ya'lam. Dia Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui. Dia ini domir, kata ganti, yaitu dia ini Allah yang memiliki ilmu, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang manusia itu tidak diketahui. Jadi ilmu Allah di sini diajarkan kepada manusia, yaitu untuk bekal beraktivitas, baik manusia itu masih di bumi maupun persiapan untuk di alam barzah maupun di alam akhirat. Ini Allah ajarkan. Kemudian ayat ini di surat Al-Alaq ayat 5 ini ditafsirkan di surat Al-Baqarah ayat 151. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasul yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikitaba wal hikmah wa yu'allikum kitaba. Jadi artinya yang ilmu Allah itu, Allah berfirman kepada Rasulullah, yaitu suruh mengajarkan kepada manusia itu pertama isi Al-Quran, kemudian yang kedua akhlak, yang ketiga sunnah-sunnah, yang keempat bil hikmah, yang kelima aneka ilmu yang baru. Jadi isi Al-Quran itu sangat-sangat universal, karena ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu ibarat kita ilustrasikan. Misalnya kita menulis ilmu yang di Al-Quran, tintanya itu air laut, air itu akan kering, ilmu Al-Quran itu masih tetap jadi masih jadi ilmu Al-Quran itu baik itu diajarkan oleh Allah sedemikian luasnya ilmu yang di dalam Al-Quran. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat.
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini di surat Al-Mujadilah. Jadi kita yang orang berilmu akan diberi derajat oleh Allah. Kemudian Rasulullah bersabda melalui Ibnu Abbas telah mengatakan bahwa bagi ulama ada keunggulan derajat di atas orang-orang mukmin sebanyak 700 derajat. Di antara dua derajat terdapat jarak perjalanan 500 tahun. Dan Allah, jadi orang yang berilmu, ya kan, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 itu Allah akan kasih 700 derajat daripada orang-orang beriman yang lainnya. Karena dalam kitab Ihya ini dijelaskan perjalanan satu derajat ke derajat itu perjalanan 700 tahun. Jadi kalau orang yang berilmu itu memang bukan orang lain yang mengangkat derajat itu, Allah yang akan mengangkat derajat. Ini berdasarkan dari sabda Rasulullah. Jadi orang yang berilmu itu diangkat derajatnya 700 kali lipat. Satu derajat ke derajat lain itu perjalanan 500 tahun. Betapa dahsyatnya kan. Satu kedua 500 tahun, dua ketiga sampai 700 derajat. Betapa dahsyatnya orang-orang yang berilmu. Makanya orang berilmu itu memang diberi derajat oleh Allah. Nah, kaitan dengan ilmu juga Allah berfirman di surat Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah apa sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Surat Al-Zumar ayat 9. Jadi antara orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu jelas beda kan. Kalau orang berilmu tuh setiap langkahnya itu dia ngikutin ilmu yang Rasulullah ajarkan dalam Al-Quran itu. Jadi melangkah seorang yang berilmu itu tidak gegabah, selalu dipikirkan dulu sebelum melangkah itu. Nah, kalau orang-orang yang nggak berilmu kan istilahnya masa bodoh, karena dia tidak ada pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan, ya kan. Ini di surat Az-Zumar ayat 9. Jadi ada istilahnya perbedaan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kemudian Allah berfirman di surat Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba hanyalah ulama. Jadi ulama itu memang takut kepada Allah karena ulama itu mengetahui ilmu, baik ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah itu di dalam Al-Quran di surat Al-Fatir ayat 28. Jadi ulama itu takut kepada Allah. Saking takutnya itu makanya tidak pernah meninggalkan apa-apa yang diperintah Allah. Nah, yang diperintah Allah itu pertama kan kita diperintahkan untuk sholat. Kemudian kita diperintahkan juga untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian kita diperintahkan Allah juga untuk berzakat, untuk bersedekah, untuk berpuasa, untuk berhaji. Karena ulama ini tahu takut kepada Allah itu istilahnya taat dan tunduk apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kemudian Rasulullah bersabda kaitan di surat Al-Ankabut ayat 43. Jadi Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tidak yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu sesuatu itu memang diinformasikan, oh ini yang dilarang, ini yang diperintah.
Jadi makanya orang berilmu itu takut pada Allah, karena Rasulullah bersabda ittaqullah haitsuma kunta wa bisatal hasanatan tamkuha wa khaliqin nas bi khaliqin hasani. Jadi dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berada, bertakwalah pada Allah, ya kan? Dan kejelekan-kejelekan akan dihapusnya. Dan kita pertama bertakwa pada Allah itu melaksanakan yang diperintah, kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang. Kemudian berikutnya yaitu istilahnya berinteraksi sosial. Cuman karena pembahasan di Ihya ini kaitan dengan bab ilmu, maka yang kaitan hadis Rasulullah tadi itu kita ini kan dengan kaitan dengan ilmu. Jadi ilmu itu ada bisa lewat jalur kita menuntut ilmu, ada juga yang kita mendapatkan ilmu laduni. Jadi kalau ilmu yang berkenaan dengan pengetahuan, kita belajar dari kitab yang dituntun oleh para ulama kepada kita. Kemudian ada jalur yang namanya ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu ilmu laduni itu istilahnya kita selalu tirakat muasabah kaitan dengan Al-Qur'an. Ini lama-lama kita akan diberi ilmu laduni dengan Allah. Nah, ilmu laduni ini juga ada doanya juga ini dengan ulama. Nah, doanya itu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahhir lana al-kutuba kullaha. Ya Allah, tundukkan semua kitab kepada saya. Nah, ini kan doa, istilahnya kita mohon agar kita diberi pengetahuan dan laduni itu. Jadi laduni itu kita tetap bermohon pada Allah. Nah, saking yang punya ilmu siapa? Kan Allah. Nah, makanya kita harus dekat kepada yang punya ilmu. Nah, cara pendekatan kepada Allah supaya kita diberi ilmu yaitu pertama kita fadkuruni adkurkum, ya kan? Siapa yang dekat kepadaku, Allah pun dekat pada kita. Nah, dengan kedekatan kita ini kepada Allah, kita mohon diberikan ilmu. Nah, pertama tadi kita dekat dengan Allah, kemudian untuk kita diberi ilmu pada Allah itu kita peningkatan sholat. Nah, di samping kita sholat yang wajib, ada sholat yang rawatib, ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat hajat. Nah, khususnya di sholat hajat ini kita mohon kepada Allah untuk diberikan ilmu sebanyak-banyak yang bermanfaat dan berkah. Nah, ini kaitan dengan supaya kita mendapatkan ilmu laduni tadi. Pertama kita dekat kepada Allah, kedua kita peningkatan sholat, dan yang ketiga kita itu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, berinteraksi dengan Al-Quran terus menerus, insya Allah kita akan diberi ilmu laduni di situ. Kemudian setelah kita peningkatan pertama dekat dengan Allah, peningkatan sholat, kemudian kita interaksi dengan Al-Quran. Nah, yang keempat supaya kita mendapatkan ilmu dari Allah itu kita bertobat, meninggalkan maksiat. Kita selalu beramal soleh. Nah, amal soleh ini persamaannya itu zikrullah. Karena Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 41. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, jadi kita berzikir atau mengingat kepada Allah itu tidak ada hitungannya, ya kan? Terus menerus. Nah, persamaan dari zikrullah itu amal soleh. Nah, amal soleh itu apa saja sih? Nah, amal soleh itu diantaranya sholat itu amal soleh. Kita baca Al-Quran amal soleh. Kita puasa amal soleh, kita sedekah amal soleh, kita haji amal soleh, kita menolong orang lain ini amal soleh. Jadi zikrullah tadi itu ingat kepada Allah itu ya diantaranya amal soleh. Nah, kemudian kaitan dengan
ilmu laduni itu, jadi ilmu laduni itu apa istilahnya, di samping kita belajar ilmu yang di ini dengan ulama, ada juga ilmu laduni yang kita dari muajadah atau tirakat, supaya kita diberi Allah ilmu, karena Allah yang punya ilmu tadi. Kita sudah dekat, ya kita sudah peningkatan sholat, kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, kita sudah bertobat meninggalkan maksiat. Kemudian setelah kita diberi ilmu tadi, kita bersedekah. Nah, bersedekah ini dalam artian kita mensyukuri ilmu yang diberikan Allah kepada kita, itu kita syukurin. Jadi la in syakartum la idanakum inna adzabul lasyadid. Jadi kalau kita sudah berilmu, kita rasa syukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah ilmu kita, tambah lagi dan seterusnya. Makanya di antara di sini ada zikir laduni. Nah, salah satunya ini juga dari Allah juga zikir. Yang maksudnya zikir laduni itu gimana sih? Ada kisah orang yang bodoh ini lagi bergaji bersama teman-temannya nih. Nah, orang yang bodoh ini dikerjain sama temannya. Nah, dikerjainnya, kamu sudah dapat sertifikat surga belum? Belum. Kita udah dapat nih. Nah, orang yang bodoh ini dia nggak tahu maksud daripada dikerjain temennya. Akhirnya dia tawaf sambil nangis terus-menerus di dekat Ka'bah itu, nangis terus. Kok teman-teman saya, ya Allah, sudah diberi sertifikat surga, kok saya belum nih. Saking bodohnya nih orang nih, ya kan? Saking bodohnya nih orang nih. Jadi dia sambil tawaf sambil nangis, ya Allah, teman-teman saya kok sudah diberi sertifikat surga, sedangkan saya kok belum. Kapan ya Allah, berilah ya Allah. Sampai dia nangis berhari-hari selama dia dekat Ka'bah itu. Akhirnya Allah dengan karunia Allah diberi juga nih zikir laduni itu, yaitu kertas datang dari langit. Nah, kertas dari langit itu dibaca sama orang yang bodoh ini, nggak bisa baca nih. Diunjukin sama teman-teman yang ngerjain tadi, saya sudah dapat nih sertifikat surga nih, diunjukin pada temannya. Terus temannya juga pada heran juga, kok dia bisa dapat yang kita padahal tadi dikerjain, kok nyata-nyata didapat sertifikat surga. Dibalik begini tulisannya tetap sama, sertifikat surga. Dibalik lagi begini, wah ini bukan sembarang tulisan nih. Dibalik kanan dia tetap berdirinya posisi jadi huruf itu misalnya dibalik ini masih kembali dimiringin, tetap dia kembali. Ini namanya orang bodoh yang kerjain teman-temannya tadi. Akhirnya karena kasih sayangnya Allah dengan orang yang bodoh itu, ya kan, mendapatkan zikir laduni, ya kan. Berikutnya rezeki laduni nih. Nah, rezeki laduni itu ada syekh namanya Abu Ayyas, itu dapat rezeki laduni. Jadi beliau itu sambil tawaf, ya kan, minum air zam-zam itu. Jadi sesuai dengan kendaknya. Misalnya dia ingin minum air rasa kopi, dia minum air zam-zam rasa kopi, ya kan. Terus kemudian si Syekh ini ingin minum susu, tapi dari air zam-zam rasa susu, dan seterusnya. Ini namanya rezeki laduni, zikir laduni. Terus rezeki laduni. Nah, berikutnya yaitu ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu ya kasih sayang Allah kepada hambanya juga. Ini dialami oleh Ahmad bin Hambal. Nah, Ahmad bin Hambal ini kan beliau orang Irak. Nah, cuman beliau berguru kepada namanya Syekh Abdul Rojak di Yaman. Nah, begitu berguru ini, karena jarak antara Irak dengan Yaman itu sangat jauh, bekalnya habis si Ahmad bin Hambal nih, ya kan.
bekalnya habis, pas mau belajar dengan Syekh Abdul Razak itu Syekh Ahmad Hambal itu, ya guru, saya niat belajar dengan tuan guru Syekh Abdul Razak, namun dalam perjalanan sini uang saya habis, tidak ada bekal. Nah, si guru ini menawarkan, kalau gitu kamu saya kasih uang ya biar kamu bisa belajar. Oh, mohon maaf Pak Guru, saya istilahnya kalau diberi uang dengan guru, saya menyalahi adab. Orang saya mau belajar dengan guru kok malah guru ngasih uang padanya. Kalau gitu saya pinjemin deh. Nanti kalau kamu suatu saat punya uang kan bisa dikembali. Saya juga mohon maaf guru, nggak istilahnya nggak mau minjam kaitan dengan ilmu. Akhirnya dikasih jalan keluar oleh gurunya itu, ya udah kalau gitu kamu ikut aja kerja sambil belajar, ya kerja sambil belajar itu Syekh Ahmad bin Hambal itu dia kerja di warung, yaitu kalau di sana itu namanya daging yang dibakar ini potong-potong dibakar itu namanya tikat. Kalau di sini kan di Indonesia itu taruhlah penjual sate lah ya. Nah, Ahmad bin Hambal ini di samping dia kerja di tukang sate sambil belajar ilmu. Karena dengan tirakat dia kerja sambil cari ilmu, Allah berilah namanya ilmu laduni. Nah, ilmu laduni itu yaitu istilahnya dia punya kepahaman, dia tetap belajar. Cuman sama Allah itu diberi ilmu laduni. Nah, makanya orang cari ilmu laduni itu harus tirakat dulu. Muasabah, tirakat, karena istilah modal nekat nih. Istilahnya kalau orang Jawa Timur bono nekat nih kan, nggak punya uang, nggak punya ini, dia pingin berguru. Nah, akhirnya dengan tirakatnya itu Ahmad bin Hambal dapat ilmu laduni. Nah, makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin ini juga kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk berdoa, yaitu Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ya Allah, tundukkan semua kitab ini kepada saya. Nah, tundukkan di sini maksudnya supaya kita itu diberi kepahaman, kecerdasan dalam semua kitab yang guru kita ajarkan pada kita. Nah, jadi Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Mudah-mudahan kajian di kitab Ihya ini ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.